Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah mengkaji kitab Al-Akhlaq lil Banat karya Syekh Umar bin Ahmad Baraja dengan tema Al-Bintul Waqihah, anak perempuan yang tidak beradab. Nah, kali ini kita akan mengkaji tentang nomor 4, yajibu an tata'addabal bintu min sigariha. Siapkan kitabnya, bisa disesuaikan dengan halamannya, yakni halaman 6 sampai 7 insyaallah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Nomor 4, yajibu an tata'addabal bintu min sigariha. Anak perempuan wajib beradab dari sejak kecilnya, min sigariha. Lalu kata Syekh Umar bin Ahmad Baraja memulai kalimatnya, Fatimatu bintun sagiratun. Beliau ingin menceritakan tentang seorang anak perempuan. Fatimatu bintun sagiratun. Fatimah adalah anak perempuan yang masih kecil. Lakinnaha adibatun. Akan tetapi ia anak yang beradab. Jadi masih kecil tapi sudah beradab. Nah, ini adalah sesuatu prestasi dan sesuatu yang luar biasa. Karena masih kecil sudah beradab. Biasanya orang pada umumnya mengatakan bahwa masih kecil itu sebagai sebuah kemakluman. Misalnya, nggak apa-apa dia begitu karena dia masih kecil. Nggak apa-apa dia karena dia belum paham. Nggak apa-apa dia karena dia belum dewasa. Jadi masih kecil dianggap hal yang biasa. Tapi kalau ada sudah masih kecil, dia sudah beradab, sudah bertata krama, sudah berakhlak mulia, tahu sopan santun, baik ketika gaul dengan orang tua maupun ketika dengan sebayanya maupun dengan yang lebih muda, bertata krama luar biasa, maka ini adalah anak yang berprestasi, anak yang luar biasa, anak yang sangat dibanggakan. Oleh karenanya, walihada yuhibbuha abuha wa ummuha, dan oleh karena inilah ia dicintai oleh ayahnya dan ibunya. Dicintai oleh ayahnya dan ibunya. Wahia aidan zakiyatun, dan Fatimah ini juga adalah anak yang cerdas. Anak yang cerdas. Bagaimana gambaran cerdas yang digambarkan oleh Syekh Umar bin Ahmad Baraja? Di antaranya adalah tuhibbus su'ala an kulli syai'in la tafhamuhu. Ia suka bertanya tentang segala hal yang belum ia pahami. Jadi suka bertanya itu menunjukkan kecerdasan seorang anak. Ini suka bertanya itu adalah menunjukkan kecerdasan seorang anak. Sehingga kita mengetahui sebuah ungkapan as-su'alu nisful ilmi. Bertanya itu adalah sebagian dari ilmu. Karena dengan bertanya seseorang bisa melengkapi pemahamannya terhadap sesuatu yang belum lengkap pemahamannya. Atau sehingga dengan bertanya dia menghilangkan syak atau keraguan-keraguan yang ada dalam dirinya. Dengan bertanya sehingga mendatangkan separuh ilmu yang lainnya. Atau
dia bisa mendatangkan pemahaman bagi kawan-kawannya. Karena boleh jadi di dalam kelas ada kawan-kawan yang ragu atau takut bertanya, sehingga ketika dia bertanya, dia telah membantu kawan-kawannya untuk sama-sama paham terhadap suatu pelajaran. Oleh karenanya as-su'alu nisful ilmi, bertanya adalah separuh dari ilmu. Nah, lalu Syekh Umar bin Ahmad Baraja itu melanjutkan gambaran tentang seorang anak perempuan yang wajib berakhlak mulia atau beradab dari sejak kecilnya dengan sebuah cerita. Wadata yaumin, pada suatu hari, tanazzahat ma'a ummiha fi bustanin. Fatimah bertamasya, berekreasi atau jalan-jalan bersama ibunya fi bustanin, di suatu kebun. Fara'at syajarata wardin jamilatan. Lalu Fatimah ini melihat pohon mawar yang indah. Walakinnaha mu'wajjatun, tetapi mawar itu bengkok. Ada mawar indah tetapi pohon mawar itu bengkok. Faqalat Fatimatu, lalu Fatimah berkomentar, berkata, ma ajmala hadhihi syajarata, alangkah indahnya pohon mawar ini, alangkah eloknya pohon mawar ini. Walakin limadha ya ummi hiya mu'wajjatun, dan akan tetapi kenapa wahai ibuku mawar itu bengkok, pohon mawar itu bengkok. Faqalatil ummu, ibunya menjawab, li'annal bustaniya lam ya'tani bitaqwimiha min sighariha fasarat mu'wajjatan, karena tukang kebun itu tidak memperhatikan untuk meluruskan mawar itu dari sejak kecilnya. Fasarat mu'wajjatan, sehingga mawar itu, pohon mawar itu menjadi bengkok. Jadi tukang kebunnya lalai. Tukang kebunnya tidak memperhatikan sungguh-sungguh. Kapan? Dari sejak kecilnya. Dibiarkan begitu saja, sehingga ketika dewasa atau lama-kelamaan pohon mawar itu bengkok. Lantaran kelalaian, lantaran tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Faqalat Fatimatu, lalu Fatimah berkata, al-ahsanu an nuqawwimaha al-ana. Al-ahsan, bagusnya, al-ahsan, lebih baiknya, an nuqawwimaha al-an, kita meluruskannya sekarang juga. Fadhahikat ummuha, ibunya tersenyum, ibunya tertawa. Wa qalat laha, dan berkata kepada anaknya, yakni Fatimah, la yata'atta dzalika ya binti, hal itu tidak bisa terjadi wahai anakku. Hal itu tidak mungkin terjadi wahai anakku. Hal itu tidak bisa kita lakukan wahai anakku. Li'annaha qad kaburat, karena pohon mawar itu sudah besar. Wa ghaluzat saquha, dan batangnya pun sudah mengeras. Jadi lantaran sudah besar, lantaran sudah mengeras, maka pohon mawar itu tidak bisa diluruskan lagi. Apa pelajaran penting dari cerita ini? Syekh Umar bin Ahmad Baraja dalam kitab Al-Akhlaq lil Banat menyimpulkan bahwa, lihat paragraf yang terakhir, fakadzalikal bintu allati lam tata'addab min sighariha la yumkinu ta'dibuha fi kibariha. Oleh karena itu, seorang anak perempuan yang tidak beradab dari sejak kecilnya, la yumkin ta'dibuha fi kibariha, maka tidak mungkin mendidiknya saat ia sudah dewasa. Maka tidak mungkin mendidiknya saat ia sudah dewasa. Itu kesimpulan Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Artinya sulit sekali ketika kita ingin meluruskan akhlak seorang anak ketika ia sudah besar. Tapi sangat mudah ketika kita ingin meluruskan akhlak seorang anak ketika mereka masih kecil. Nah, oleh karenanya bahwa mari kita bersama-sama memperbaiki akhlak kita, yang mana ketika kita masih kecil, yang mana ketika kita masih muda,
Dan mari juga kita sebagai orang tua untuk meluruskan anak-anak kita, meluruskan akhlak anak kita semasa mereka kecil, agar ketika mereka dewasa memiliki akhlak yang mulia, agar mereka ketika mereka dewasa mereka memiliki kebiasaan yang baik. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita mendidik anak kita padahal mereka sudah dewasa dan mereka terlanjur bengkok seperti bunga mawar tadi, dan mereka terlanjur memiliki akhlak yang buruk? Hal yang pertama adalah jangan henti-hentinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti, jangan bosan-bosannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan doa itulah semoga anak kita bisa berubah. Semoga anak kita mendapatkan taufik dan hidayah. Karena kata Nabi, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir, menolak qada, melainkan berdoa. Dan doa itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, maka niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Nah, berdoa kita kepada Allah agar Allah yang mana Rabbun Nas, zat yang maha memiliki manusia, zat yang maha mengatur segala kehidupan manusia, itu berkenan merubah akhlak anak kita, berkenan memberikan taufik dan hidayah kepada anak kita, berkenan meluruskan moral dan kebiasaan anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Yang kedua, kita sebagai orang tua jangan henti-hentinya memberikan nasihat, memberikan bimbingan, meskipun kadangkala mereka tidak peduli dengan kita, meskipun misalnya tidak ada perubahan yang drastis dalam kehidupan mereka, tapi jangan sampai kita berputus asa dalam mendidik anak kita. Itu kalau terlanjur sudah. Jadi pertama, berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang memiliki segala kehidupan manusia dan mengatur segala kehidupan manusia. Yang kedua, jangan bosan-bosannya kita membimbing, menasihati anak kita. Mudah-mudahan bimbingan kita, nasihat kita menjadi jalan atau wasilah agar mereka kembali ke jalan yang lurus, agar mereka mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau sudah terlanjur. Nah, tapi bagusnya, alangkah bagusnya menurut kitab ini adalah mendidik seorang anak itu dari kecilnya. Mendidik akhlak anak itu dari sejak kecilnya. Karena itulah yang paling mudah kita ingin membawa kemana arah moral, arah akhlak anak kita. Apakah menjadi orang yang pemarah, apakah menjadi orang yang suka bertutur kasar, apakah mereka suka sesuatu yang salah atau bagaimana, itu sangat ditentukan dari sejak kecilnya. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan hidup mereka dipengaruhi oleh lingkungan dan sebagainya. Tapi itulah usaha kita sebagai orang tua agar membimbing mereka dari sedini mungkin, dari sejak kecilnya, sehingga mereka ketika dewasa memiliki akhlak yang mulia. Nah, oleh karenanya diberikan judul yajibu an tata'addabal bintu min sigariha. Seorang anak perempuan wajib beradab dari sejak kecilnya. Sebagaimana mawar itu mesti diperhatikan dari sejak kecilnya. Toh kalau ada kebengkokan maka bisa diluruskan secepat mungkin, sehingga sebelum dewasa, sebelum besar, sebelum mengeras tangkainya dan batangnya, itu sangat susah untuk diluruskan. Toh kalau dipaksakan akan patah, toh kalau dibiarkan akan tetap menjadi bengkok. Nah, sebagaimana itulah juga akhlak seorang anak. Kalau dibiarkan akan tetap menjadi bengkok, tapi kalau kita paksakan saat ia sudah dewasa, maka itu akan menjadi patah, artinya bentrok dengan anak. Kadang-kadang kita marah-marahan dengan anak, kadang-kadang mereka melawan dengan kita karena sudah dewasa. Kita mendidiknya dan kita sadar bahwa pendidikan itu sangat penting. Kita mendidiknya saat ia sudah dewasa. Namun ini
Namun mendidik anak meskipun mereka sudah dewasa, meskipun mereka sudah besar, bagi saya ketika orang tua itu sadar bahwa pendidikan anak itu sangat penting, maka ketika mereka ingin merubahnya, maka itu tidaklah terlambat. Itu tidaklah terlambat. Masih ada peluang bagi mereka untuk berusaha meluruskan akhlak anak. Bagaimana caranya? Ya tadi, berdoa kepada Allah, jangan lupa agar Allah berkenan merubah akhlak anak kita dan memberikan taufik dan hidayah kepada mereka. Dan juga kita jangan bosan-bosannya dan jangan menyerah untuk menasihati dan membimbing anak kita. Nah, insya Allah nanti kita akan melanjutkan kajian kita nomor 5, yakni ni'amullahi subhanahu wa ta'ala. Nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, artinya sedini mungkin seorang anak mengerti dan memahami nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diperoleh oleh mereka, sehingga mereka kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fasilitas yang mereka terima ini adalah bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala, pemberian sebagai kasih sayang atau rahmat kepada mereka. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang dipesankan oleh Syekh Umar bin Ahmad Waraja ini, dan semoga anak-anak kita menjadi anak yang berakhlak mulia, dan semoga kita sebagai orang tua diberikan Allah ketabahan dan kesabaran dan diberikan kekuatan untuk membimbing anak kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.